Halo Dit. Woi, Cam, Ya, kedengaran suara? bentar-bentar. Dengar-dengar. Yuk, Oke, bentar. mana Cam? Oke. Kedengeran nggak suara? Iya, kedengaran kok. Oke. Oke, Dit. Sekarang posisi di mana, Dit? Oke, posisiku sekarang ada di Malang, di rumah. Jadi Oh, udah di Malang. berapa bulan? Iya, hampir ya 2 bulanan ini. 2 bulan Hmm. di rumah. Oh. Berarti kemarin juga sidang di rumah ya? Ya, alhamdulillah kemarin tanggal 31 Maret 2020 itu sidangnya online. Sebenarnya sidangku itu tanggal 19 Maret tahun 2020. Gitu. 19 Maret 2020. Berarti mundur dong. Iya, mundur. Jadi kalau saya ceritain dulu awalnya itu, jadi tanggal 10 Maret itu aku daftar di admin prodinya sejarah. Terus Iya. kedapatan tanggal 19 itu sidang. Nah, pas corona ini naik-naiknya, nah itu udah tanggal 12 sama 13, Iya. itu udah gantung gitu nasibnya. Iya. Kemungkinan besar kamu ujiannya ditunda. Admin prodi itu bilang gitu. Admin prodinya aku sebut aja Mas Yudi. Ah. Bilang, bilangnya tuh gitu. Terus yang kedua, kalau kamu bisa lewat online, nggak apa-apa. Kamu bisa lewat aplikasi Zoom ataupun lewat Google Meet. Nah, setelah aku pikir Hmm. pertimbangkan, akhirnya aku ya udahlah ngajuin sidang online dengan penjadwalan ulang. Jadi kedapatan tanggal 31 Maret. Jadi kurang lebih tanggal 20 berapa gitu ya, aku lupa, kalau nggak salah sekitar tanggal 24 itu udah ada konfirmasi bahwasanya kamu bisa sidang online tanggal 31 di jam yang sama, jadi jam 9 Oh, pagi. gitu. Jadi disitulah kayak ya udahlah nggak apa-apa, aku siapin mulai dari laptop, terus hotspotnya, sampai ya peralatan mungkin secara kayak PPT itu udah aku siapin semua kok. Udah tinggal Hmm. jalan aja apa yang diharapkan gitu. Ya, berarti awalnya tuh ngarepnya itu sidangnya sidang langsung ya, Dit ya? Iya, tanggal 19 itu udah kayak wah seneng gitu. Kita bisa kumpul-kumpul sama teman, bisa tatap muka langsung Iya, di ya. ruang yang sama di FIB. Bahkan kesempatan itu sangat langka gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh, corona ini tambah naik, ya udahlah, daripada ambil resiko, kita tunda lagi. Mungkin kalau bisa ditunda itu kalau katakanlah semester depan. Wah, semester depan sama aja dong, bayar UKT, terus ada kebijakan lain. Wah, saya juga nggak tahu ya. Daripada nganggur, terus lupa yang sama namanya skripsi. Kadang itu namanya mahasiswa udah Iya, lama udah. nggak belajar nyentuh buku, itu kadang lupa. Nah, itulah, mending nggak apa-apa, apapun risikonya, ya udah sebagai katakanlah orang pertama di sejarah. Jadi yang Oh. membuat sejarah. Jadi Oh, orang pertama di ilmu jadi sejarah yang kamu yang membuat sejarah. pertama sidang itu ya, sidang online di sejarah. Ya, jadi uh, mungkin FIB ya, mungkin FIB juga kalau nggak salah. Tapi kalau di sejarah iya, karena kemarin itu dosen pengujiku sendiri yaitu Pak Edi Budi itu bilang, Mas sampean tak bahasa Indonesia kan ya, karena bahasa Jawa Hmm. itu, Mas kamu itu termasuk mahasiswa pertama yang sidang online dalam sejarahnya ilmu sejarah. Ya ada sedikit rasa, mungkin rasa bangganya itu Bangga ya. sedikit, tetapi juga ada, iya, ada rasa mungkin kayak ya sedih gitu. Sedihnya yang pertama nggak bisa kumpul temen, karena kan pasti setiap
mahasiswa kalau habis sidang skripsi itu adalah reuni ataupun kumpul sama teman-teman yang kita cintai gitu. Nah, itu yang agak ya udahlah, akhirnya kita ketemu teman itu lewat yang pertama aku ngirim foto, yang kedua kita teleponan, yang ketiga kita video call. Udah rasanya, tapi feel-nya itu dapat ya, karena memang dukungan mereka itu mungkin secara fisik nggak ada, tapi secara feel-nya itu masih dapat. Iya, iya. Jadi awalnya itu emang daftarnya berarti dari dulu, berarti daftar sidang itu pas belum PSBB atau Corona mulai meningkat ya, Dit ya? Ya, belum. Jadi dulu itu aku masih ingat itu kasus pertama kali per tanggal 2 Maret itu kan masih dua orang di Depok. Nah, itu masih kayak aku sempat mikir kalau ini nambah, kemungkinan kalau sampai kayak di Wuhan, wah kemungkinan besar sidangku juga nggak bisa secara lancar gitu. Mungkin tatap muka itu suatu hal yang sulit nggak ya? bakal terjadi gitu. Iya, sulit. Ternyata benar. Tanggal 10 Maret pas aku daftar itu sempat ada kayak ya sedikit bimbang gitu. Bahkan admin prodinya sendiri itu bilang kalau misalkan ini dimundur mungkin ada dua kemungkinan gitu. Yang pertama, kamu sidang online, tapi dengan kita nggak tahu apakah dosen penguji itu siap. Nah, itu yang jadi kendala. Yang kedua, mungkin nundanya itu mungkin bisa jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Katakanlah paling jelek-jeleknya itu adalah semester depan. Nah, di semester depan ini aku agak takut juga karena memang apa ya, udah beda semester dan juga kebijakan di mungkin kalau di sejarah itu adalah maksimal itu 2 semester dalam pengerjaannya. Jadi kita kalau mau lebih, otomatis kan ada aturan tertulisnya itu, kita disuruh yang namanya mengulang lagi dengan tema yang berbeda. Jadi temanya nggak boleh sama. Nah, itulah. Gitu. Jadi pada waktu daftar skripsi ketika kalau itu ditunda. Tuh. Jadi kemungkinan awalnya itu ya, Dit ya. Kemungkinan awalnya dikasih tahu Ya. dari prodi gitu ya. Nah, tapi Ya. persiapannya ketika dulu diinformasikan, oh oke, mungkin kamu akan kemungkinan sidangnya itu online. Ada apa persiapan yang kamu lakuin? Pasti kan beda dong persiapannya. Kalau misalnya kita sidang biasa, mungkin kan persiapannya kan ngeprint yang banyak, sebanyak 3 penguji dan lain-lainnya. Ini kan online kan, pasti persiapannya beda. Persiapannya gimana tuh? Ini mungkin aku ceritain dulu ya. Awalnya itu sebenarnya udah ngeprint 4 eksemplar. Jadi waktu pendaftaran itu syaratnya adalah kita mengumpulkan satu draft full skripsi dari bab 1 sampai bab terakhir. Full itu diserahkan ke Amin Prodi sebagai tanda bukti diserahkan ke dosen pengujinya untuk dibaca. Nah, jadi pada awalnya itu udah ngeprint. Nah, pada waktu sidang, jadi cuma yang persiapkan itu paling cuma laptop, wifi. Jadi aku kebetulan pakai wifi. Jadi dua hal ini tuh aku persiapkan. Karena apa? Karena yang sidang online yang menentukan lancar atau tidak itu sebenarnya adalah jaringan internet. Karena kalau kita ketinggalan momen dosen penguji ini memaparkan semacam usulan, nah usulan tadi itu kayak sia-sia gitu dosen pengujinya ngomong. Nah, itulah yang hal pertama yang aku antisipasi. Jadi pada waktu pelaksanaan, alhamdulillahnya itu lancar. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Justru yang menjadi kendala adalah dosen pengujiku itu tadi, 3 dosen penguji, itu semuanya mengalami kendala jaringan. Terutama satu dosen itu mengalami yang namanya putus nyambung. Gitu. Nah, itu gimana tuh, Dit? Maksudnya kalau sepengetahuanku kan ya sidang ya pertama kita mempresentasikan, terus nanti kan ada tanggapan-tanggapan dari dosen. Nah, kalau dosennya aja sinyalnya jelek itu gimana? Jadi gini,
lucunya pada waktu itu setelah hasil pemaparan ya pemaparan kayak biasa ya. Cuma kalau di Zoom kan ada share screen. Jadi PPT-nya tinggal muncul di ini Oke. Jadi ini di pakai layarnya Zoom ya, mereka Dit ya? masing-masing. Ngujinya, Dit ya? Ya, pakai Zoom. Karena memang mudahnya Zoom ini itu salah satunya adalah fitur share screen. Itu. Terus pertanyaan tadi Cam itu bagaimana sih dosennya kalau terputus? Nah, pasti kan ada hal yang kayak wah yang belum lengkap ini pasti nanti lupa gitu. Jadi dosen yang terputus tadi itu istilahnya keluar ya. Ketua dosen pengujinya itu men-tag dulu, jadi menyampaikan apa yang dia catat dulu. Jadi nanti kalau misalkan udah balik lagi, nah dia akan istilahnya diberi waktu mau menyampaikan lagi atau istilahnya mengulang kembali gitu. Nah ada dua pilihan gitu dari dosen pengujinya. Kebetulan dosen pengujiku yang tadi putus itu memilih mungkin kalau yang tadi udah nyampaikan duluan atau dosen penguji lain udah nyampaikan pendapat atau penilaian, lanjutkan dulu baru nanti saya gitu. Nah seperti itu cerita lucunya itu nggak cuma satu kali tapi hampir berapa ya, kalau aku hitung itu 3 kali nyambung putus. Tempat pertama waktu nyambung putus masih ditunggu. Nah itu diucap karena memang dia itu cuma hilang sinyal dan gambarnya muncul tapi suaranya jelas. Nah itu ditunggu. Yang kedua kebalikannya, suaranya nggak muncul tapi gambarnya itu bisa gerak. Nah baru yang ketiga ini udah full semua, hilang dari layar Zoom kita gitu. Jadi pada waktu yang ketiga, kesempatan ketiga ini ya udahlah, enaknya gimana gitu. Si ketua dosen penguji satunya yang masih di room itu bilang ya udah mungkin Pak Edi gitu yang mungkin ada penilaian sendiri, mungkin jelaskan nanti ini kan ada fitur chat. Nah mungkin nanti saya koordinasi dengan Pak Arya gitu. Nah kebetulan Bu Eni ini sama Pak Arya ini kayak istilahnya ya mungkin koordinasi gitu. Itu Cak. Gitu. Nah, apa namanya? Kalau dari waktunya gimana, Dit? Maksudnya apakah lebih lama dari sidang-sidang biasanya atau sama aja sebetulnya waktunya? Nah, mungkin kalau secara waktu ya, Cak. Waktu itu kebetulan aku cuma 1 jam 30 menit. Terhitung kalau ya lebih cepat 30 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin yang secara fisik tatap muka gitu ya. Di tempatnya itu sampai 2 jam. Kemarin temanku itu 2 jam lamanya itu. Nah, kebetulan aku mungkin karena mungkin keterbatasan waktu terus juga apa yang disampaikan itu juga langsung to the point. Itu mungkin bisa jadi alasan sih. Terutama jaringan. Tapi setelah aku tanya-tanya lagi sama dosen pembimbingku yang kebetulan jadi dosen pengujiku itu, Bu, waktu sidang kok begitu cepat gitu. Nah, ternyata beliaunya itu jawab kayak, iya Mas, karena memang secara keseluruhan tes isinya itu mungkin kritikan biasa gitu, mungkin kayak dilengkapi. Jadi kayak ya lebih cepat gitu. Jadi nggak kayak yang sampai dibedah secara menyeluruh enggak, tapi cuma kayak isi-isinya aja yang mungkin dilengkapi, udah itu aja sih. 1 jam 30 menit itu ya muter di situ aja. Berarti hitungannya malah lebih cepat dibanding sidang-sidang biasa, Dit ya? Iya, hitungannya lebih cepat 30 menit. Dan kebetulan enaknya itu kalau aku bisa bilang kita itu enak mengeksplor gitu. Karena dari sidang online kita itu dengan suasana rumah sendiri, dengan suasana kamar yang kita desain sendiri itu malah lebih mengurangi rasa grogi sih.
Terutama kalau misalkan, kalau aku sih sebenarnya gugupnya itu nggak seberapa ya, karena memang terbiasa udah ketemu orang, kita ngobrol, terus ketemu orang baru ataupun apa, ya kita humble gitu. Aku humble terutama. Jadi ya udahlah, suasana yang agak nyaman itu adalah di kamar sendiri. Lebih tertutup, terus nggak ada gangguan. Kalau mungkin di kampus ada gangguan suara motor ataupun suara jalannya mahasiswa ataupun apa gitu, mungkin kadang bisa kayak Bikin nggak ya konsen ya? terganggu gitu. Ya, terutama itu. Karena aku sendiri ngerasa itu mungkin itu salah satu nilai plus. Tapi kalau nilai kurang, ya ada sih. Terutama kita kalau misalkan dengan budayanya yang suka kumpul, yang suka apa ya, suka foto bareng-bareng setelah sidang, itu mungkin agak berkurang. Itu kurang. Feel-nya kurang dapat. Gitu. Oh ya, terus gini Dit, di rumah bukannya malah ada misalnya ada, apakah sebelum sidang kamu ngomong dulu Ya, sama orang rumah buat jangan berisik dulu ya, ini mau sidang nih gitu, atau gimana? iya, Atau orang rumah malah ngerti sendiri gitu, atau malah iya, ngeliatin? iya. Terutama kalau masalah hal itu ya non teknis gitu, udah aku pikirkan sih. Jadi Amin satu itu udah aku apa istilahnya kayak angin gitu. Wanti-wanti gitu ya, ada Bisa aku diwanti-wanti sidang. gitu ya. Iya, iya bisa aku sidang jam segini, mungkin selesai apa jamnya itu mungkin sekitar 2 jam gitu. Jadi mungkin jam 9 sampai jam 11 udah aku ini sih apa wanti-wanti dengan wejangan gitu istilahnya. Jadi kita doa terus apapun itu. Jadi setnya itu udah aku atur. Jadi aku di kamar nanti tak tutup pintunya. Udah. Jadi nanti jangan ganggu, jangan ada suara apapun itu. Ya udah. Jadi istilahnya feel-nya itu kayak sunyi, tenang gitu. Jadi nggak di rumah sebenarnya nggak ada gangguan ya, malah 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 support ya Dit ya. Iya. Justru kita enaknya di rumah itu ya itu tadi Jam. Kalau kita ada anggota keluarga yang mungkin bisa mengerti gitu. Kalau di kampus kan kita ada orang teriak-teriak kan, wah ini ganggu banget, nggak konsen. Terus kadang gitu kita bilang, waduh, ini apa ya? Duh, ada yang tipikal orang kayak gitu. Tapi aku sebenarnya enggak, cuma lebih enaknya tuh apa ya? Nanti kalau takutnya suara itu masuk di rekaman ini di Zoom, ya kan nggak enak juga gitu. Jadi lebih enak itu hening. Jadi apa ya, feel suasana sidang yang asli itu masih tergambarkan di sidang online. Gitu. Tapi masih grogi nggak sih Dit? Karena ini kan ada yang ngomong karena Ya, nggak ketemu dosen ini, jadi ya udah santai aja lah, nggak bakal diapa-apain gitu kan? Atau kamu malah tambah iya. grogi karena nggak bisa menyampaikan tatap muka? Enggak sih, Jam. Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Kalau grogi itu enggak. Tadi udah apa ya persiapan. Jadi kalau aku sendiri cara mengantisipasi grogi itu yang pertama adalah mungkin aku banyak-banyak latihan sih ngomong. Mungkin yang aku masih ingat itu semalam sebelum sidangnya itu aku mungkin video callan sama teman-temanku 8 orang gitu. Jadi di Zoom itu kayak istilahnya simulasinya. Jadi aku sama teman-temanku ini, ayo kita nyoba Zoom, siapa tahu dari kalian juga nanti sidangnya online. Nah itu disitulah kita tatap muka aja, kita santai gitu. Oh ternyata ya udahlah gini rasanya pakai Zoom. Terus aku juga latihan apa nyampein PPT ku ke teman-teman, jadi lebih apa ya, lebih santai gitu. Jadi ada gladi resiknya dulu Dit ya sebelum itu Dit ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau sidang online yang ada tipikal yang suka grogi, yang tipikalnya suka apa ya, nggak bisa fokus, coba deh caraku tadi. Mungkin agak sedikit terbantu sih, terutama pas waktu pelaksanaan itu justru lebih lancar, lebih santai. Bahkan sidang skripsi itu lebih apa ya, lebih fun gitu loh. Terutama kalau misalkan tergantung dosen ya kembali lagi. Tapi jika kita pada waktu sidang itu berhasil menggait situasinya itu lebih nyaman, lebih humble, justru mereka itu akan tertarik dengan apa ya, dengan
persona kita gitu. Gitu. Oke. Berarti ini kan udah selesai sidang, Dit ya? Udah selesai sidang. Berarti harusnya udah Ya, revisi, Dit ya? iya sudah revisi, bahkan udah aku jilid sih, Cam. Udah, bahkan kalau bisa dibilang pasca sidangnya itu dimudahkan dengan online. Jadi kalau sekarang itu tinggal tahap apa? Nah, tinggal tahap menyerahkan berkas skripsi yang udah aku jilid itu ke perpustakaan pusat sama ke ruang baca. Udah tinggal itu aja sama apa ya? Wisuda sih tahap terakhir. Nah, apa namanya dari kampus berarti kan tadi kan tahapnya tinggal ngasih apa namanya lampiran skripsinya ke perpustakaan dan ke ruang baca, Hmm. Dit ya. Nah, masalah Hmm. wisuda nih, Dit. Udah ada informasi belum dari kampus? Apakah mau gimana? Apakah mau kapan? Apakah jadinya online juga lewat Zoom jangan-jangan? Iya, wah ini. Ya kemarin itu sempat follow up juga. Kebetulan kan apa ya? Dapat kabar gitu. Ada rapat katanya sidangnya mau diajukan online tanggal 27 Juni. Jadi kalau dari kampus sendiri itu masih bingung gitu, Cam. Enaknya kalau online itu sistematisnya kayak gimana? Terus nanti kalau ada kesusahan, terutama yang mahasiswanya yang nggak Iya, ada yang jauh-jauh ya. jaringan internet ataupun bahkan kesusahan secara device gitu, gimana gitu. Nah, itu masih dirundingkan sampai sekarang, Cam. Bahkan aku sempat tanya ke pusat informasi dan humasnya UNER sendiri itu juga masih belum ada keputusan. Jadi lihat dulu nanti kalau misalkan uh, wabah ini itu selesai, pandemi ini selesai, mungkin offline bisa tapi dengan protokol kesehatan yang mungkin lumayan ketat, mungkin kita bisa wisuda secara offline. Tapi mungkin teman-teman budaya kita itu pasti ada sambut sebelum dilepas ke masyarakat, yaitu selesai sidang kita biasanya kayak apa ya, Ngumpul-ngumpul kayak ya. di foto ditarik di iya kumpul-kumpul. Nah itu mungkin nggak ada mungkin itu. Jadi feel-nya ya udah cuma wisuda biasa. Setelah itu bubar, udah nggak ada budaya yang kita nanti-nanti, yaitu kalau katakanlah kalau di kampus C itu adalah kirap gitu, kirap wisuda. Mungkin kalau misal nanti emang sidangnya jadi tatap muka, mungkin ada hal-hal yang berubah, Dit ya, dari sidang itu sendiri, Dit ya. Iya, terutama kan kalau bisa aku bilang itu kayak itu tadi, Cam, pasca acaranya itu mungkin nggak ada. Tapi kalau acara intinya masih dapat. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, mungkin kalau kita mau salaman dengan rektor sendiri, mungkin kita pakai hand sanitizer. Atau mungkin kita masuk pakai masker juga. Kan juga masih simpang siur gitu. Jadi emang belum ada kabar lebih lanjut itu ya tentang gimana nanti setelah setelah sidang ini. Iya, benar sekali, Jam. Jadi Ya masih simpang siur lah ini. Jadi sekarang masih nunggu itu aja, Dit, dan atau perpustakaan kan juga tutup, Dit ya. Itu berarti belum bisa Iya tuh. itu juga ya, belum bisa disetor juga ya. Iya. Jadi selama ini kalau pasca sidangnya sendiri itu aku kebanyakan terbantu dengan online, Jam. Jadi aku ceritain dari selesai sidang ya, udah dinyatakan lulus, kita lulus dengan revisi. Nah, itu harusnya kita ada bimbingan lagi dengan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini enaknya ada dua kemungkinan. Kita bisa ngirimkan lewat email atau lewat paket. Nah, susahnya dosenku satu ini tuh mintanya paket. Jadi harus ngeprint dulu. Lumayan sih ngeprintnya 80 halaman lebih sih. Kalau isi doang. Belum lampiran sumber ataupun itu mungkin sampai 120 lebih. Jadi dua kemungkinan itu dimudahkan gitu. Nah, setelah ACC, kebetulan aku ACC-nya itu cepet kok. Cuma 2 minggu. Jadi usah langsung jilid. Dan kalau bisa itu kayak gini, langsung. Jadi udah jadi, Dit ya. Udah Jadi jadi selesai. tinggal di itu ya. Tinggal ngirim. Jadi kan sebenarnya syarat utama buat yudisium adalah lembar ini kan, lembar nilai yang sudah Pengesahannya. distempel nilai dari akademik.
Iya. Nah iya, nah itu sempat aku mikir gimana ya, masa kirim paket lagi gitu kan. Takutnya resiko nanti skripsiku rusak ataupun apa ya istilahnya cacat gitulah. Nah, admin prodi sejarah itu bilang, kamu kirimkan soft file dalam bentuk Word, nanti saya print, saya stempel, terus scan, saya kirim ke kamu, nanti kamu segala apapun itu udah tinggal jilid aja gitu. Mulai dari tanda tangan dosen itu udah ada. Hmm. Jadi udah dimudahkan. Jadi dari pihak kampus juga otomatis ngebantu buat menyesuaikan dengan keadaan ini, Dit ya. Jadi nggak terlalu ribet sebenarnya ya. Iya, sebenarnya nggak terlalu ribet sih. Jadi nanya kita kalau selama pandemi ini tuh justru banyak apa ya santai di depan laptop kita ngirimkan ke email ataupun ngirim apa ya secara online gitulah. Katakanlah justru aku terbantu sih. Jadi nggak bolak-balik ke kampus ataupun habis biaya apa ini print cetak gitu. Jadi mungkin yang aku bengkak itu ya cuma di print waktu selesai revisi buat ini jilid itu aja sih. Berarti sekarang ya itu edit ya tahapnya tinggal nunggu informasi lebih lanjut dari kampus gitu ya. Iya bener Cam. Jadi kalau bisa dibilang ya nasib wisuda teman-teman yang sidang online semuanya ini nih gantung gitu. Belum jelas ya. Nggak tahu sampai iya. Katakanlah kan terakhir yudisium itu tanggal 5 Juni kalau nggak salah. Jadi beberapa minggu lagi itu udah penutupan. Nah, selesainya ini nanti kita nggak tahu wisudanya online apa offline gitu. Gitu. Oke. Oke, Dit. Sekalian mungkin udah di akhir percakapan kita nih. Kamu kan berarti udah melewati tahap Ya, yang ibarat katanya ini udah jadi tahap akhirnya. Gini, sidang itu kan kadang jadi momok buat mahasiswa ya. Kadang-kadang mikir gitu gimana harus presentasi. Kadang-kadang mungkin banyak orang-orang yang latihan dulu di depan kaca atau bahkan latihan presentasi di depan teman-temannya. Nah, sedangkan kamu sendiri kan aku yakin dulu ketika awal masuk kuliah kan nggak mungkin ada kepikiran bahkan oke, nanti kayaknya bakal sidang online nih kan nggak mungkin ada kepikiran kayak gitu kan. Pikiranmu adalah berarti sidang ya seperti sidang-sidang konvensional pada umumnya. Sedangkan dengan kondisi seperti ini ya mau nggak mau harus sidangnya harus seperti itu gitu daripada sedangkan kita nggak tahu juga kan kalau misalnya dijadikan tatap muka itu sampai kapan gitu kan. Nah, tips dari Adit nih ya, gimana Dit? Buat teman-teman yang mungkin akan sidang atau enggak mungkin gimana caranya menghadapi grogi ketika harus menjalani hal yang serius tapi via online gitu. Oke. Kalau aku sendiri yang pertama itu siapkan mentalnya itu lebih dikuatkan lagi sih. Jadi mungkin latihan ngomong di depan kaca atau mungkin kita minta bantuan teman buat aku minta bantuan dong kita video call via Zoom atau via apa gitu. Aku mau latihan sidang nih. Jadi kamu laganya itu jadi dosen pengujiku. Nah itu bisa membantu banget itu buat teman-teman yang katakanlah groginya itu minta ampun. Jadi itu dua hal utama ya. Terus yang ketiga masalah teknis itu siapkan yang pertama itu jaringan. Jadi canggihnya alat gadget kalian kalau internet kalian masih belum mendukung, mungkin kalian bisa cari provider yang mungkin bisa membantu di daerah kalian tinggal gitu. Katakanlah banyak kok provider yang bisa mendukung kelancaran ini sidang. Bahkan kalau pakai Zoom itu selama 1 jam itu cuma menghabiskan 800 MB. Itu selama 1 jam. Nah, itu bisa kalian pikirkan lagi bagaimana caranya buat masalah teknis ini tidak terganggu. Karena eman-eman gitu. Nanti pada waktu dosen pengujinya udah masalah penilaian, ada yang kepotong. Nah, itu menjadi riskan gitu. Terus yang keempat, tips utama jelasnya adalah semua hal yang kalian kerjakan selama skripsi ini tuh tinggal minta doa. Itu aja sih.
doa dari orang tua, terus ataupun berpuasa diri lah gitu. Jadi tinggal 4 hal ini tuh jadi kunci gitu. Tapi tetap faktor 2 pertama tadi itu harus kalian lakukan jauh-jauh hari. Mungkin bisa katakanlah 2 hari sebelumnya itu bisa mematapkan menghilangkan groginya gitu. Itu Cam. Gitu. Oke Dit, kalau gitu makasih banyak Dit ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing pengalaman sidang online-nya. Semoga lancar Dit ya nanti Dit ya. Harapannya pastinya pengennya wisudanya wisuda yang tatap muka aja Dit ya, nggak mau yang online ya, karena biar kerasa ya. Iya. Biar kerasa pakai toga ya. Selama 4 tahun. Iya. Berasa pakai toga yang keempat bisa salaman sama rektor. Itu yang kuncinya. Oke. Gitu. Oke Dit, makasih banyak Dit ya udah mau ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, sehat-sehat. Sehat-sehat terus Dit ya. Thank you. Ya, Mi. Oke, Sama-sama, Assalamualaikum. Sukses. Salam.